Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi Bening. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang pemotretan teknik strobis eksekutif portrait. Strobis adalah teknik pemotretan yang menggunakan flash eksternal yang pada umumnya diletakkan di atasnya bodi kamera, tapi kali ini posisi atau flash eksternal itu posisinya dilepas atau dijauhkan dari kameranya. Teknik strobis ini bisa menggunakan 1, 2, 3, bahkan banyak flash. Tujuannya apa menggunakan teknik strobis ini? Agar bisa dihasilkan foto yang 3 dimensi. Karena ini eksekutif potret, tentunya yang kita foto adalah seorang eksekutif. Bisa seorang pekerja, bisa seorang profesional, bisa seorang pimpinan perusahaan. Nah, di situ biasanya ditekankan nuansa-nuansa pekerjaan ya. Jadi sangat kental nuansa pekerjaannya di situ. Nah, untuk pemotretan strobis eksekutif portrait kali ini kita akan menggunakan 2 flash. Flash yang pertama fungsinya sebagai fill-in. Fill-in adalah flash yang diletakkan biasanya di depannya objek utama atau point of interest yang tujuannya untuk menerangi wajah biasanya. Sedangkan flash yang satunya, yang kedua itu untuk backlight. Backlight biasanya untuk memunculkan rim light atau garis cahaya. Seperti halnya posisi saya saat ini. Saya ini ketika syuting saat ini itu diberi cahaya oleh 2 jenis cahaya, fill-in dan backlight, persis seperti ini. Ini backlight saya dan ini adalah fill-in saya. Tapi yang pada teknik strobis eksekutif portrait ini yang digunakan adalah cahaya flash, cahaya yang sekejap, jerak. Kalau ini cahaya continuous. Sudah paham ya? Tahapan berikutnya kita cari lokasi yang komposisinya bagus. Jadi ruangan yang bagus aja tidak cukup, tetapi komposisinya harus pas, harus tepat. Biasanya saya mencari leading line. Leading line itu garis pengarah. Garis pengarah pada sebuah foto yang dimana itu bisa membuat orang yang melihat foto itu terpaku pada point of interest-nya atau mengarah pada point of interest. Dengan kata lain, foto itu bisa berbicara dengan bahasa seperti ini. Ini loh objek utamanya. Nah, garis-garis itu memperkuat itu. Garis-garis leading line ini biasanya terdapat pada jendela, kemudian pintu atau ornamen ruangan, dan itu diposisikan secara tepat pada foto, maka hasilnya membuat foto semakin cantik. Nah, tahapan berikutnya pada teknik ini adalah pengaturan ambient light. Ambient light adalah cahaya yang kita lihat sehari-hari ya, dan sifatnya continuous. Ambient light adalah cahaya ruangan yang biasanya terkait dengan lampu atau cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Itu kita atur agak redup sedikit agar nanti point of interest-nya menonjol, lebih terang sedikit sehingga semakin terasa 3 dimensinya. Setelah ambient light, kita mengatur posisi dan kekuatan dari backlight-nya. Ya, backlight namanya backlight, tentu posisi flashnya harus ada di belakangnya objek utama. Dan kekuatannya biasanya lebih terang antara 2 hingga 4 stop dari kekuatan flash fill-in-nya. Fill-in ini kekuatannya tentu lebih kecil, 2 stop sampai 4 stop dibandingkan kekuatan backlight. Kesimpulannya, backlight harus lebih kuat ya. Seperti yang Anda lihat saat ini backlight ini kekuatannya lebih kuat ini daripada fill-in-nya. Sehingga membuat semakin 3 dimensi, membuat objek utamanya itu seperti terpisah dari backgroundnya. Berikutnya adalah backgroundnya dibokehkan atau dibuat blur supaya semakin terasa 3 dimensinya, supaya semakin terpisah dengan backgroundnya. Bagaimana caranya? Menggunakan lensa 50mm f1.8 dengan diafragma kita set di angka 2,5. Nah, berikutnya lagi adalah mengatur pose ya, posisinya, komposisinya terhadap frame, dan tentu saja posenya badannya orang yang difoto. Kita putuskan menggunakan komposisi aturan sepertiga yang dimana point of interest atau objek utama atau orang yang difoto itu letakkan di sisi pinggir, bukan di tengah. Karena itu akan membuat foto semakin dinamis. Kalau di tengah itu statis. Nah, setelah itu posenya. Kita menggunakan pose yang paling mudah dilakukan banyak orang, bisa dilakukan tua, muda, kemudian laki, perempuan. Itu kita mulai dari pose bersedekap.
Nah, pose bersikap ini mudah sekali dilakukan. Orang yang nggak bisa berpose pun akan lancar melakukan hal seperti ini. Sambil kita arahkan sedikit, kita miringkan, dan 1, 2, 3, kita jebret, kita tekan tombol shutter, voila, hasilnya langsung terasa. Dengan teknik strobis kita bisa langsung menghasilkan foto yang kualitasnya premium tanpa harus menggunakan teknik editing. Hasilnya bisa langsung digunakan, langsung dinikmati, dan langsung diberikan ke klien kita atau ke siapapun yang membutuhkan foto yang kita buat tadi. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Salam fotografi.